Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Hari ini, kita bersama-sama merayakan Kristus yang telah lahir untuk menyelamatkan dunia. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Kamelus Delalis Dacunia PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh penyambut umat Allah dari wilayah 3, kur dari wilayah 7. Mohon perhatian. Untuk menjaga kelancaran peribadatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah, menjaga kekusyukan suasana peribadatan, menyediakan tempat duduk yang masih kosong bagi umat yang terlebih dahulu datang, dan membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, dalam sukacita melalui perayaan Natal, kita akan senantiasa diingatkan bagaimana Tuhan yang hadir dan diam bersama dengan kita. Maka dari itu dengan sukacita akan perayaan Natal ini, marilah kita awali dengan pertama-tama kita mengakui dosa dan kesalahan kita, sehingga dipantaskan Tuhan dalam misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Pawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati kami karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Kabar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan. Dan tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu. Supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenali dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai putra tunggal Bapa. Penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dalam kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar barusan, setidaknya untuk menggenapi dari apa yang biasa Anda katakan dalam doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Bait pertamanya Anda akan mengucapkan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Apa selanjutnya? Bahwa ia akan mengenai Roh Kudus. Lalu petikan keduanya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagian yang ketiganya, sabda sudah menjadi manusia. Dan kita mengatakan, dan tinggal di antara kita. Di antara Anda semua, termasuk saya sendiri, tidak asing dengan dua petikan pertama. Bahkan kita bisa mengamini dua petikan pertama itu seperti bagaimana saat kita mendoakan doa Rosario peristiwa gembira untuk puluhan yang pertama, Maria menerima kabar gembira. Namun ketika kita menyebut petikan yang ketiga, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, memunculkan suatu pernyataan, oh berarti Allah yang menjadi manusia adalah suatu peristiwa yang kita sebut sebagai Natal, adalah kata-kata itu bukan lagi mengawang-awang, tetapi kata-kata itu menjadi nyata dengan peristiwa Yesus yang lahir, seperti kita rayakan pada saat ini Natal. Jika kita mau mengambil akar kata untuk bahasa Indonesia ketika kita berbicara Natal, maka itu berasal dari bahasa Latin, akar kata natalis, yang berarti kelahiran. Maka jika Anda menjumpai acara-acara dies natalis, merupakan ungkapan di mana yang mengadakan acara tersebut merupakan acara syukur untuk memulai mengingat kembali bagaimana dia lahir. Nah, sementara kalau kita melihat dalam bahasa yang lain, ada yang disebut dengan Christmas, yaitu bahasa Inggris. Apakah Christmas juga mempunyai akar kata seperti sama, seperti kita dalam bahasa Indonesia yaitu Natal, natalis yang berarti kelahiran dengan berangkat dari bahasa Latin? Tidak. Christmas dalam bahasa Inggris merupakan gabungan atau akronim untuk dua kata Chris dan Mas. Ini bukan bahasa Jawa ya, jadi jangan sampai dibalik jadi Mas Chris. Karena jadi kepikiran saya juga kayak gitu ya. Yang berarti adalah Misa Kristus ya, Christmas ya. Nah Romo, berarti kalau Romo Kamel dalam bahasa Inggris dengan merayakan hari ulang tahun berarti disebutnya Kamel Mas. Iya, itu memang kebiasaan yang berada dalam tradisi untuk orang Kristiani sampai abad ke-10 ketika mereka merayakan akan kematian atau Hari Raya Orang Kudus, mereka akan menyebut namanya kemudian di belakangnya misanya. Kenapa mereka menyebutnya Mas Romo, misa? Kenapa enggak disebutnya peringatan? Karena kalau dalam bahasa Inggris dengan mengembalikan dari asal kata yang mereka pakai, yaitu bahasa Latin, ite misa es, yang berarti pergilah, kita diutus. Oh berarti itu adalah ungkapan yang terungkap oleh umat dan kemudian menyatakan umat itu diutus ya Romo. Berarti misa itu berarti perutusan, iya. Jadi Christmas berarti misi Kristus. Kristus yang diutus. Jika nanti saya mau merayakan untuk hari pelindung dari kelahiran saya, Camelus Mes, berarti misa atau perutusan atau misi dari Santo Camelus. Nah Romo berarti arti dari perutusan Kristus, yaitu misa Kristus di mana kita mengambil kata Christmas, itu ada maksudnya, iya, sabda sudah menjadi manusia. Peristiwa malam Natal kemarin, Anda akan menghadirkan bagaimana kesyahduan, kekhidmatan akan bayi Yesus yang
dibawa oleh Maria dan Yosef untuk kemudian didoakan di dalam kandang. Artinya Yesus hadir bagi dunia. Peristiwa akan kehadiran Yesus yang kemudian dirayakan dari hari Natal, yaitu seperti pada hari ini, adalah bukan akan kenangan Dia yang hadir melalui peristiwa di Bethlehem di kandang, tapi bagaimana Kristus yang hadir dalam diri Anda. Maka perayaan Natal itu diungkap dalam 3 bagian. Malam Natal, Natal subuh, dan Natal siang. Yang Anda rayakan pada kesempatan ini adalah Natal siang. Oh, berarti Romo, kenangan dengan bagian per bagian itu mau menyatakan seperti layaknya pada saat kita berbicara, pada saat kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Bagaimana Allah itu hadir melalui pribadi rahim seorang perawan. Ia hadir bukan oleh karena keinginan jasmani dari laki-laki. Demikianlah yang ditulis oleh Yohanes. Tetapi ia lahir dari Roh Kudus. Oh, berarti peristiwa untuk kita mengamini dengan apa yang terjadi akan Natal ini, seperti bagaimana kemudian kita mengamini Kristus yang ada tinggal bersama dengan kita, yang bukan serta-merta dengan peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia dalam pesta pora dunia, tetapi dalam sukacita dan pesta pora surgawi, yang mana dalam gereja Katolik kita menghidupkan dan merayakannya melalui Ekaristi. Allah yang ada tinggal bersama dengan kita dan hidup oleh karena kita menerimanya. Intinya, ketika kita merayakan Natal, kita tidak menyempit oleh karena sukacita Tuhan hadir bagi kita, yang mana kemudian Anda merayakan dan menghadirkan seperti Anda nantinya mendokumentasikan aku yang merayakan Natal dengan berfoto di depan ornamen-ornamen Natal, khususnya oleh karena aku Katolik, aku berdoa di depan gua Natal. Tetapi bagaimana aku menghadirkan diri oleh karena Allah tinggal dalam aku. Inilah Natal yang aku maknai dalam sukacita, oleh karena Natal itu sungguh nyata, sungguh menghadirkan, di mana aku bukan lagi semata-mata anak dalam dunia, tetapi aku diangkat menjadi anak-anaknya, karena aku percaya Dia yang dihadirkan dari firman yang sudah menjadi manusia. Oleh karena kita menyetujui, kita mengamini, oleh karena kita menyetujui, kita mengamini, ini saya yang ngomong atau Anda semua? Nah, cakep kalau nggak dijawab, oke. Karena nggak ketahuan pernyataan ya. Pertanyaan atau pernyataan itu tadi barusan? Pernyataan. Oleh karena itu sekarang kita bangkit berdiri, kita akan nyatakan itu dengan lebih jelas. Khotbahnya selesai Romo, selesai. Nanti kalau lebih panjang lagi Anda tidur ya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, sekarang kita yakini bagaimana kita adalah anak-anaknya. Kita yakini dengan apa yang kita bisa nyatakan melalui doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan tinggal bersama dengan kita, di mana Dia mengangkat kita menjadi putra dan putrinya. Maka itu dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepadanya. Marilah kita berdoa bagi gereja.
Semoga iman akan kedatangan kerajaannya di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kita dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Semoga mereka dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi diri kita. Semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kita mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, kecil, miskin, berkebutuhan khusus, dan tersingkir, agar kehadiran Yesus di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang bersama ini Tuhan kami hendak mendoakan dalam sukacita perkawinan Yohanes Agustino Bismo Sampurno dan Dorothea Maria Dewi yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka ke-55, agar cinta yang mereka pertahankan dalam bahtera rumah tangga mereka akan senantiasa meneguhkan iman mereka. Dan dalam kesempatan kami mendoakan saudari-saudara kami yang sudah berpulang dalam kedamaian kekal bersamamu. Petrus Ramli Putrajaya, Julius Franky Putrajaya. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami melalui pribadi Kristus Yesus, yang oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami diangkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami, berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan dan keselamatan kita serta seluruhnya. Ya Allah, berkenanlah untuk Engkau menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga dengan pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tidak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tidak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan, menguduskan segala sesuatu. Engkau tidak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan untuk menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami untuk merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkan
lalu memberikan kepada murid-muridnya. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, ia mengambil piala. Sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, indahkanlah kurban yang mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah untuk kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, dan para rasulmu yang kudus, serta para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan untuk memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paulus kami Leo, uskup kami Ignatius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah untuk kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, perkenankanlah untuk kami merayakan kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh.
mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk kita semua yang mensyukuri akan hari Natal pada sore hari ini. Selamat Natal untuk kita semua. Menyenangkan ya. Terima kasih kepada mereka yang telah memeriahkan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada KUR. Saya memberikan catatan kepada KUR-nya oleh karena mereka senantiasa menemani untuk para DPH pada saat rapat dengan iringan lagu pada saat mereka latihan. Jadi rasa Natalnya sudah dibayar di DP pada saat mereka latihan. Terima kasih ya. Jadi terima kasih juga kepada mereka yang telah mendukung kelancaran Ekaristi, para petugas liturgi lainnya, serta untuk panitia Natal yang sudah menjalankan tugas demikian baik dan akan disempurnakan dengan nantinya Ibu Bapak ikut serta dalam misa tutup tahun 31 Januari jam 5 sore di gereja. Dan tanggal 1-nya juga ada misa pembukaan tahun di gereja. Tanggal 2-nya misa Jumat pertama. Ya, ini Romo Kamel nggak pergi-pergi apa ya? Kan lagi liburan akhir tahun. Enggak Ibu Bapak. Ya, maksudnya kita semua tetap rayakan dalam konteks momen-momen istimewa bersama dengan Tuhan. Tuhan bersamamu. Berkah Allah senantiasa menyertai ibu, bapak, saudara, saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai. Bersama
Shine